Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A, Angkatan 7, Gelombang 1, akan mendiskusikan penerapan substansi manajemen ASN dan Smart ASN yang ditampilkan dalam bentuk bad practice dan best practice. Adapun topik pembahasan kita mengenai bad practice yaitu dua pegawai BPN Kabupaten Sumedang disiduk tim sapu bersih pungli. Adapun pungli dilakukan dengan cara memperlambat pengurusan kepemilikan sertifikat sebagai berikut. Pemirsa, petugas sapu bersih pungutan liar melakukan operasi tangkap tangan di kantor Badan Pertahanan Nasional BPN. Dua orang pegawai BPN yang diduga melakukan pungutan liar dengan cara memperlambat kepemilikan sertifikat ditangkap. Petugas Saber Pungli gabungan dari provinsi dan petugas kepolisian unit Tipikor Polres Sumedang, Jawa Barat Kamis sore mengamankan dua orang pegawai Badan Pertahanan Nasional berinisial R dan A di Jalan Pangeran Kornel, Kecamatan Sumedang Selatan. Dua orang pegawai BPN ini diduga melakukan pungutan liar dengan memperlambat pembuatan akta tanah. Jika warga akan mempercepat proses pembuatannya, diharuskan mentransfer ke rekening salah satu pelaku yang jumlahnya hingga puluhan juta rupiah. Sedang melaksanakan OTT di BPN Sumedang. Oke? Berapa orang ini? Nanti di sana nanti ininya. Terus barang bukti betul sudah Nanti sama ada timnya sendiri, kita belum bisa matiin ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua oknum petugas BPN berinisial R dan A diamankan di Mapolres Sumedang. Untuk kepentingan penyelidikan, kantor BPN untuk sementara dipasang garis polisi agar tidak ada orang yang masuk menghilangkan barang bukti. BPN HVA MNC Media, Sumedang, Jawa Barat. Turut serta bersama kita di dalam diskusi ini, Mbak Alivia yang akan melakukan analisa dari apa yang akan menjadi bahan diskusi kita. Kepada Mbak Via, dipersilakan. Oke, makasih atas kesempatannya, Mas. Jadi, kalau melihat dari video tersebut, terjadinya praktik pungli ini dalam pelayanan pertanahan di salah satu kantah dapat kita klasifikasikan sebagai contoh bad practice ya. Nah, mungkin kita bisa analisis akar penyebabnya nih menggunakan fishbone diagram. Misalnya dari aspek man atau SDM-nya. Itu bisa jadi disebabkan oleh sebagian pegawai ataupun oknum belum menerapkan nilai integritas sesuai ketentuan, sehingga belum dapat terciptanya budaya kerja bebas KKN. Selain itu, pengawasan dan pembinaan pegawai juga masih belum optimal sehingga menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan. Lalu, dari aspek mesin, sistem digital pelayanan yang sudah tersedia itu belum berjalan secara maksimal. Lagi-lagi juga dapat dipengaruhi oleh SDM yang belum mumpuni dalam pengaplikasian sistem digital. Jadi mereka masih menggunakan sistem manual yang rawan kecolongan gitu. Mungkin juga pemanfaatan fasilitas pendukung transparansi seperti CCTV, mesin antri, ataupun e-payment itu masih terbatas sehingga celah dari praktik pungli ini masih terbuka dengan lebar. Lalu dari aspek method, bisa jadi mekanisme pengaduan masyarakatnya di sana itu masih belum efektif dan belum aksesibel, jadinya masih kecolongan gitu. Lalu prosedur pelayanan juga relatif panjang dan kompleks. Ini tuh dapat memunculkan peluang masyarakat untuk memilih jalan pintas melalui pungutan yang tidak resmi. Sementara dari aspek materialnya, karena masih banyak layanan yang menggunakan dokumen fisik sehingga rawan manipulasi mulai dari praktik pungli, sertifikat ganda, hingga mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi itu yang manual itu di layanan pertanahan. Nah, secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa integritas pegawai, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi itu perlu ditingkatkan kembali. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan profil Smart ASN yang menekankan integritas, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas pungli. Mungkin itu ya Mas, kalau dari saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Pia. Selanjutnya, mari kita dengarkan opini dari Mbak Marcella yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kepada Mbak Marcella, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya setuju dengan statement Mbak Pia tadi sebelumnya yang membahas terkait akar penyebab kasus pungli ini ya. Poin penting yang bisa diambil tentunya dari aspek man, yang mana di sini man itu dari pegawai atau ASN ya yang sedang kita bahas saat ini. Kasus ini menunjukkan adanya gap dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di BPN. Manajemen ASN yang efektif seharusnya memiliki mekanisme kontrol yang tepat untuk mencegah praktik korupsi seperti pungutan liar. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan atasan langsung dan juga audit internal.
Dari perspektif manajemen ASN, kasus ini juga menunjukkan kegagalan dalam pembinaan karakter dan integritas pegawai. Sistem rekrutmen, pengembangan, dan pembinaan ASN perlu dievaluasi untuk memastikan pegawai memiliki komitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi. Praktik pungli sering terjadi karena sistem insentif yang tidak memadai dan juga lemahnya penegakan sanksi di kantor pertanahan. Melalui manajemen ASN, harus memastikan adanya keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dengan konsekuensi tegas bagi mereka yang melanggar itu. Lalu dari konsep Smart ASN, ini ditekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kasus pungli dalam pengurusan sertifikat menunjukkan urgensi implementasi sistem digital yang mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pemohon, sehingga hal ini dapat meminimalkan peluang adanya praktik korupsi atau pungutan liar begitu. Lalu konsep Smart ASN juga mencakup penggunaan sistem monitoring digital yang dapat melacak proses pelayanan secara real time. Nah, hal ini dapat membantu mendeteksi adanya anomali atau penyimpangan dalam proses pelayanan yang berpotensi mengarah pada praktik pungli. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Marcella. Selanjutnya, mari kita dengarkan gagasan dari Mas Noval terkait dari analisa yang barusan disampaikan. Kepada Mas Noval, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisis yang dilakukan sama Mbak Alivia terhadap isu kasus pungli tersebut, maka alternatif penyelesaian pemecahan isu antara lain yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan rutin berbasis nilai ASN berakhlak, dikemas dengan role play kasus pungli, serta membuat tanda tangan fakta integritas sebagai tanda komitmen. Yang kedua adalah membuat SOP dan tarif pelayanan dalam bentuk infografis yang ditempel di setiap ruangan pelayanan dan dikampanyekan melalui media sosial. Yang ketiga adalah membuat sistem tracking sertifikat real time sehingga masyarakat bisa cek status sertifikat dan sistem untuk semua jenis layanan memiliki SLA atau Service Level Agreement. Yang keempat adalah membuat sistem pengaduan multi-channel dengan tersedia kotak pengaduan digital di kantor, hotline, serta QR pengaduan di setiap loket. Sekian yang bisa saya sampaikan dari gagasan kreatifnya, Mas. Terima kasih atas gagasannya Mas Noval yang telah melengkapi diskusi kita mengenai best practice. Di sisi lain, Kementerian ATR BPN juga memiliki best practice melalui inovasi digital seperti aplikasi Satu Tanahku dan Loket.net. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengurus sertifikat, mengecek persyaratan, dan menghitung estimasi biaya secara online sehingga proses lebih cepat, transparan, dan efisien. Untuk itu, kepada Mas Dan, untuk opini yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN dipersilakan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional terus melakukan pembenahan dalam mengantisipasi kasus sengketa, konflik, maupun kejahatan pertanahan sebagai aksi dari hulu agar celah mafia tanah tak kembali terjadi. Salah satunya dengan inovasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan aplikasi yang dirilis secara resmi ke publik pada bulan Agustus 2021 ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi pertanahan secara rutin, transparan, serta dapat mengantisipasi praktik penipuan. Sesuai dengan namanya, aplikasi Sentuh Tanahku tersedia dalam bentuk aplikasi di ponsel pintar yang sudah didukung oleh sistem operasi Android maupun iOS. Bahwa Sentuh Tanahku merupakan salah satu inovasi unggulan di Kementerian ATR BPN. Kenapa kita sebut sebagai inovasi unggulan? Karena ini mampu menghubungkan antara kita dari sisi pemerintah dengan masyarakat. Salah satu jargon yang biasa kita pergunakan adalah bahwa sebaik apapun suatu inovasi, apabila tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, maka persepsi masyarakat terhadap aplikasi yang kita bangun itu juga tidak baik. Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini dalam rangka membangun awareness ya. Dalam aplikasi ini terdapat fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah yang dimiliki belum terdata. Selain itu, aplikasi ini juga memuat informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan termasuk simulasi biaya pengurusan berkas secara interaktif. Bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah tetap bisa menggunakan Sentuh Tanahku untuk mendapatkan layanan Loketku, di mana mereka yang ingin memperoleh informasi mengenai pengelolaan pertanahan dapat mengambil janji dan bertemu di kantor pertanahan. ATR BPN ini sudah mengelola 78 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk data tekstual, dalam bentuk data spasial. Dan dari 78 juta tersebut, itu kita sudah mulai, sekarang kita lakukan digitalisasi dan validasi, dan 86% diantaranya sudah tervalidasi secara tekstual, baik data kepemilikannya, data haknya, dan lain-lain. Sementara untuk data posisinya, apakah sudah terpetakan dengan benar, dan lain-lain, itu saat ini sudah 66% dari 78 juta itu sudah kita petakan dengan benar, secara digital dan valid lokasinya. Layanan digital ini diharapkan mampu membantu masyarakat dan memberi kemudahan dalam menjaga aset pertanahan. Aplikasi ini juga didorong guna mengurangi tamu walk-in atau datang langsung ke kantor pelayanan sebesar 55%, terlebih saat ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Media Tawadu, Tim Liputan, DAI TV. Iya, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Dari video yang ditampilkan barusan ya, saya melihat inovasi digital Kementerian ATR BPN melalui Sentuh Tanahku dan Loketku.net ini menjadi bukti nyata keberhasilan manajemen ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus sertifikat, mengecek persyaratan, hingga menghitung estimasi biaya tanpa perlu banyak tatap muka. Ini menunjukkan bahwa manajemen ASN tidak sekedar mengelola pegawai, tapi juga mengarahkan aparatur untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan menutup ruang bagi praktik pungutan liar. Penerapan layanan digital tersebut juga sekaligus mencerminkan perwujudan smart ASN, di mana kita sebagai ASN dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tapi juga adaptif terhadap perubahan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Smart ASN memiliki kecerdasan digital sekaligus kecerdasan moral, sehingga setiap langkah inovasi diharapkan untuk memberikan manfaat nyata, menjaga transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan hadirnya inovasi-inovasi digital ini, dapat kita lihat bahwa manajemen ASN yang efektif dan smart ASN yang adaptif adalah kunci menuju birokrasi modern yang profesional dan berintegritas. Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga komitmen moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Agung. Terima kasih kepada Mas Fidan. Terkait inovasi digital melalui Sentuh Tanahku dan Loketku, ini membuktikan bahwa transformasi birokrasi bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Keberhasilan ini menjadi contoh bahwa manajemen ASN yang terarah dan smart ASN yang adaptif dapat menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya. Semuanya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.